bilang begini, nanti di akhir zaman atau di kiamat nanti umatku orang yang berpuasa, kebanyakan umatku orang yang berpuasa cuma mendapatkan haus dan laparnya doang. Kenapa? Puasa mau puasa, ngomongin orang, ya. Terus mata nggak dirasa, mata nggak dijaga, tuh. Terus kaki juga dipakai buat maksiat, tuh. Puasa yang pertama. Nah, puasa yang kedua, kok pada bercanda sih? Puasa yang kedua, coba kalau yang muda. Hah? Puasanya orang-orang khawas. Orang-orang yang khawas. Artinya apa? Orang-orang yang soleh. Nih, orang-orang yang soleh nih yang harus kita garis bawahi. Dia siapa? Di samping dia menahan haus dan lapar, benar-benar berpuasa, mata, mulut, hidung, telinga, kaki, semua anggota tubuhnya ikut berpuasa. Dia ngerasa. Nah, yang ketiga, tidur aja. Hah? Tidur aja. Enggak tidur aja. Dia gunakan, ini yang kedua nih, dia gunakan untuk beribadah kepada Allah, banyak zikir, digunakan kepada hal-hal yang bermanfaat, banyak membaca Al-Quran, banyak merenung. Tuh, puasanya orang-orang yang soleh. Tuh. Jadi selama 1 bulan penuh dia manfaatin aktivitas yang tadinya sehari-hari dia mungkin sering keluar, dia manfaatin kepada hal-hal yang bermanfaat, macam banyak baca Al-Quran, banyak mengaji, banyak berzikir, kayak begitu. Jadi dia nggak mau ngajak, dia nggak mau mata ini dikotori, mata dia dikotori dengan hal-hal maksiat, kuping kagak mau pakai dengerin, pakai ngegosip. Nah, terus juga kaki juga kagak mau ngelangkah pada tempat-tempat maksiat. Itu puasanya orang-orang yang soleh. Nah, puasa yang terakhir, yang ketiga siapa? Khawasil khawas. Iya, itu dia khawasil khawas. Itu puasa orang-orang khusus. Kita belum nyampe ke situ. Dia puasa sekelas para nabi, para aulia, para wali, para syuhada. Walau di samping dia puasa menahan hawa nafsu, terus di samping dia puasa menahan dari haus dan lapar, segala keinginan dia raksa. Dia udah gak ingat sama siapa-siapa kecuali dia ingat sama Allah. Dia udah gak peduli dengan yang lain, tapi dia hanya peduli kepada Allah. Dia udah gak peduli dengan orang lain, mau bagaimana kehidupan dunia. Yang penting hati dia bersama Allah, lampah ucapan dia bersama Allah, gerak-gerik laku dan perbuatan dia bersama Allah. Itu yang paling tinggi derajatnya. Kita belum nyampe ke situ. Itu puasanya orang-orang khusus. Kalau bisa mah kita puasa yang kedua nih, kalau bisa. Ya, kalau bisa termasuk pengamis juga nih. Soalnya kalau kita mah masih puasa yang pertama, puasa awal. Kalau bisa mah nih kita puasa yang kedua. Jadi kita gunain pada hal-hal yang bermanfaat. Itu buat puasanya orang-orang yang khusus. Kalau yang terakhir, jadi kudu bisa kudu kita bisa ngebedain. Kan banyak orang istilahnya, nah ngadepin maghrib, ayo kita ngabuburit yuk, sambil cuci mata. Iya, banyak kok kayak begitu. Cuci mata juga kan udah cina mata nih, buat tinggal sono kesini, banyak ya. Itu sih kesah aja, itu mah terserah. Itu tinggal tinggal bagaimana maunya. Bahkan pengalaman juga kagak, nyuri juga kagak. Itu kembali kepada diri masing-masing. Bagaimana kemampuan kita lah yang namanya manusia mah. Jadi kalau ibarat kayak ini mah takarannya, tergantung takarannya masing-masing. Kalau kita belum nyampe yang kedua, nggak apa-apa yang ke satu juga. Itu terserah, itu kembali kepada diri masing-masing, kembali kepada takarannya. Makanya kita perlu banyak-banyak ingat. Jadi jangan
sampai kita sia-siain di bulan ini yang penuh berkah ini nih, bulan puasa. Soalnya apa? Tahun depan kita belum tentu ketemu lagi. Iya, umur nggak ada yang tahu. Iya, nih jangankan tahun depan, semenit ataupun 5 menit yang akan datang juga kita nggak bakalan tahu kita mau ngapain. Iya, tahu-tahu begitu pas bahkan lewat ke sini, tahu-tahu kesandung mati, nggak ada yang tahu. Iya, begitu lewat ya kata gue kesandung atau kegeblok atau bagaimana nggak tahu dah. Iya, mudah-mudahan sih dikasih umur panjang, jangan sampai. Aku cuma ngomong jadi doa doang. Bulan puasa masalahnya di ngeri. Ya mudah-mudahan dikasih umur panjang nih semuanya ya. Yang penting dikasih umur panjang buat ibadah sama Allah, bukan pakai maksiat gitu. Soalnya kalau bulan puasa itu bulan yang diijabah, nggak ada. Jadi satu bulan khusus yang benar-benar diijabah. Soalnya apa? Kenapa dibilang bulan kesucian? Kembali kepada kesucian. Pertama, dia bulan Ramadan itu bulan pertama kali diturunkan Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Disebutnya malam apa? Malam Nuzulul Quran. Nuzulul Quran, bulan di mana diturun pertama kali diturunkan Al-Quran. Puasa tanggal 17 tuh Quran 17 Ramadan. Makanya disebut bulan kesucian. Al-Quran itu kan suci, kita harus suci. Iya. Makanya disebut bulan kesucian. Kita kembali kepada fitrah. Ketika kita nanti selesai bulan puasa, insya Allah kita kembali kepada fitrah kita, kesucian kita. Makanya persis seperti Rasulullah bilang, apa namanya, seperti bayi dilahirkan, tapi ada tapinya. Tuh, puasanya puasa yang kayak bagaimana? Kembali kepada kesucian. Kalau kita puasa yang pertama, wallahu alam dah, makanya juga nggak tahu dah. Ya. Jadi istilahnya kalau misalkan kita nanti insya Allah panjang umur sehat walafiat ketemu lebaran, insya Allah kita menjadi apa seperti bayi yang dilahirkan, jadi suci, seperti kitab suci Al-Quran kayak begitu. Makanya bulan puasa jatuhnya bulan Ramadan. Kenapa bulan puasa kok nggak jatuhnya di bulan Roah gitu, atau di bulan Syawal, atau di bulan Haji gitu, atau di bulan Muharram? Kenapa nggak jatuh di bulan itu? Kenapa nggak dijatuh di bulan apa namanya Zulhijjah, atau nggak dijatuh di bulan Mulud? Kenapa jatuhnya di bulan Ramadan puasa? Kenapa? Yaitu tadi, karena di bulan puasa tersebut diturunkannya pertama kali Al-Quran, yaitu surat Iqra Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Surat yang pertama kali diturunkan. Ada yang nanya nggak? Apa? Bebas kita nanya. Yang penting kita sama-sama belajar bareng. Bukan berarti orang so pintar, bukan. Kita saling berbagi. Ayo. Nanya apa-apa nanya. Mereka aja, gak usah malu-malu.